Ya, berikutnya babu zakatis sa'imah. Bab zakat hewan ternak. Ya. Beliau mulai dengan pembahasan zakat hewan ternak karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surat yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tentang zakat, pembahasan zakat yang paling pertama disinggung oleh Abu Bakar adalah zakat pada hewan ternak. Dan memang kebanyakan harta orang-orang waktu itu berkaitan dengan apa? Hewan ternak. Iya. Berkaitan dengan hewan ternak. Karena itu penulis memulai di sini dengan zakat apa? Hewan ternak. Ya, dan di dalam pembahasan zakat hewan ternak ini ada 13 pembahasan, kita garis bawahi. Yang pertama, mana hewan ternak? Nah, kata as-sa'imah di situ ya, as-sa'imah. Ya, kalau hewan ternak itu diternakkan ya, beda dengan hewan liar. Keluar dari pembahasan zakat ini kambing hutan, ya, kerbau hutan, ya, itu keluar. Sebab ini semuanya bukan hewan ternak, tapi hewan apa? Hewan liar. Iya, hewan liar. Nah, ada yang pernah bertanya ke saya, sebenarnya agak aneh ya, di kebiasaan suatu tempat, jadi desa, itu hutannya sudah dipatok oleh penduduk desa. Hutan ini sampai sini, ini milik penduduk desa ini. Ya, kambing dan kerbau mereka dilepas di hutan saja. Oleh siapa? Oleh pemiliknya. Iya. Oleh pemiliknya. Dilepas di hutan. Jadi kambingnya seperti kambing liar. Sapinya seperti sapi apa? Liar. Tapi mereka sudah ada patokan apa? Hutannya. Ya. Dan hewan ternak mereka hanya berada di hutan tersebut. Ya, diurus dari kejauhan, diperiksa kalau misalnya ada yang sakit. Dan semisal dengannya. Ini dihitung hewan liar atau hewan peliharaan? Hah? Ya. Baik. Walaupun dia bentuknya liar seperti itu, tapi dia bisa masuk ke dalam hewan peliharaan. Cuma ada syarat yang lain yang disyaratkan dalam hal ini. Ya. Dia dipelihara sebagai sa'imah. Untuk apa? Dikembangbiakkan. Iya. Nah, disyaratkan hal tersebut. Karena itu kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ya beliau terangkan, wahiyar ra'iyah. Ya, dan yang dimaksud dengan apa namanya? As-sa'imah ini adalah ar-ra'iyah yang dipelihara. Ya. Memang dia dipelihara untuk diperah susunya, untuk dikembangbiakkan. Ya. Dan yang dipungut zakatnya itu adalah yang diternakkan. Diternakkan itu dia beri makan. Bukan dia lepas sendiri. Ya, seperti contoh tadi dilepas di hutan ya, itu tidak diberi makan. Betul dia ternakan tapi tidak dia apa? Tidak dia beri makan. Baik. Iya. Jadi ini ketentuannya. Ya. Karena itu keluar darinya, dari hewan ini. Ya. Hewan yang sifatnya dia tidak diternakkan. Dipelihara untuk dijual. Kalau dipelihara untuk dijual ini masuknya bukan di zakat hewan ternak. Tapi zakat apa? Di zakat perniagaan nanti masuknya. Iya. Baik. Demikian pula hewan yang diternakkan atau hewan yang dipelihara untuk dipekerjakan. Bukan untuk dikembangbiakkan, tapi untuk apa? Dipekerjakan. Untuk disewakan, untuk membajak sawan, semisal dengannya. Ini juga tidak ada zakatnya. Ya, karena itu zakat disyaratkan. Pertama, dia dipelihara untuk diternakkan dan diperah apa? Susunya. Kemudian yang kedua, dia diberi makan. Ya. Adapun kalau dia merumput sendiri, itu bukan sa'imah lagi namanya. Iya. Baik. Jadi ini pensyaratan di sini.
pada as-saimani. Dan ini yang dimaksud dengan hewan ternak. Yang dimaksud dengan hewan ternak yang dikeluarkan zakatnya. Baik, setelah kita tahu apa hewan ternak yang dikeluarkan zakatnya, sekarang kita lihat jenis-jenis hewan ternak yang wajib zakat. Kata Ibnu Qudamah, wa hiya salasatu anwa. Hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya ada berapa? Ada 3. Ya, hanya ada 3 saja menurut kesepakatan. Karena itu hewan ternak yang ada disebut di dalam Al-Quran itu hanya pada 3 hewan saja. Pada unta, sapi dan apa? Dan kambing. Ya, tidak ada perbedaan antara unta jantan, unta betina, unta Bakati, unta Arab, unta Australia, unta ini. Tidak ada bedanya. Sapi juga tidak ada bedanya antara sapi, kerbau. Ya. Sapi warna kuning. Sapi warna putih, warna susu. Ya. Tidak ada bedanya. Demikian pula kambing. Tidak ada perbedaannya antara kambing, domba, jantan, betina. Ya. Kambing kacang, kambing kibas. Ya. Dan seterusnya dari nama-nama kambing. Yang jelas dia apa? Kambing. Kalau rusa bagaimana? Rusa. Ya, rusa tidak masuk dalam apa? Golongan kambing ya. Tidak ada zakat pada rusa. Jadi ini 3 saja. Ya. Kalau begitu, orang yang ternak bebek, ada zakatnya atau tidak? Tidak ada. Orang yang ternak angsa, ayam, ya, untuk hewan ternaknya tidak ada zakatnya. Jelas ya? Baik. Setelah beliau menyinggung ada 3 hewan ternak, ya, yang dikeluarkan zakatnya, sekarang penulis merinci satu persatu. Ya. Kata beliau, ahaduha al-ibil. Ini tentang unta, zakat dan ketentuan nisabnya. Iya. Kata beliau, al-ibil, unta. Fala syai'a fiha hatta tabluga khamsan. Fayajibu fiha syatun. Tidak ada kewajiban pada unta hingga dia mencapai 5 ekor. Kalau untanya sudah 5 ekor, wajib dikeluarkan 1 ekor kambing. Iya. Jadi ini zakat unta. Paling sedikitnya berapa? 5 ekor. Karena dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari Muslim, laisa fima duna khamsi daudin minal ibli sadaqah. Tidak ada zakat pada unta yang kurang daripada 5. Ya, dan ini ada di dalam surat Abu Bakar ya. Surat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, yang beliau tulis kepada penduduk Bahrain. Yang menjelaskan tentang apa? Ketentuan zakat. Ya, beliau katakan min kulli khamsin syatun. Dari setiap 5 dikeluarkan berapa? Dikeluarkan 1 ekor kambing. Iya. Baik. Kemudian beliau katakan, wa fil usyri syatan. Kalau dia punya 10, keluarkan 2 ekor kambing. Wa fi khamsa asyarata salasa syah. Kalau dia punya 15 ekor unta, keluar 3 ekor kambing. Wa fil isyrina arba'u syah. Kalau dia punya 20 ekor kambing, punya 20 ekor unta, keluar berapa kambing? 4 ekor kambing. Ila khamsin wa isyrina. Sampai 25. Nah, jadi kalau sudah sampai 25, keluar berapa? Fafiha bintu makhab. Dikeluarkan bintu makhab. Bintu makhab ini unta betina umur 1 tahun. Itu istilah ya. Kalau bintu betina. Kalau ibnu apa? Jantan. Kalau ibnu makhab, jantan. Ya, dikatakan bintu makhab. Makhab itu dari apa namanya? Sudah baru haid atau baru melahirkan. Ya, karena unta yang umur 1 tahun, ibunya sudah melahirkan lagi. Makanya dikatakan bintu apa? Bintu makhab. Nah,
Baik. Jadi ini unta yang umur 1 tahun. Fa'ilam takun indahu. Nah, ini pembahasan yang ketiga. Jika terjadi kelebihan atau kekurangan pada umur unta yang dikeluarkan zakatnya. Atau ini pembahasan lain yang akan datang. Baik, kata beliau fa'ilam takun indahu fa ibnu labun. Ya, wa huwa ibnu sanataini. Kalau misalnya dia tidak punya unta betina umur 1 tahun, dia keluarkan unta jantan umur 2 tahun. Mungkin ada yang bertanya, kok beda umurnya? Ya, si betina 1 tahun, si jantan 2 tahun. Karena memang nilainya beda. Betina lebih mahal daripada apa? Daripada jantan. Jantan tidak bisa melahirkan. Ya, tidak bisa berkembang. Kalau betina bisa apa? Bisa berkembang. Dan ini nilai ya dalam unta. Nilai dalam unta. Karena itu satu unta betina umur 1 tahun, nilainya unta jantan umur 2 tahun. Baik. Kata beliau ila sittin wa salasin. Ya. Jadi dari 25 dikeluarkan berapa? Hah? 1. Ya, dari 25 sampai 35 dikeluarkan 1 bintu mukhab. Dari 36, ya mulai dari 36 ya. Ya, itu sudah dikeluarkan berapa? Hah? Dikeluarkan bintu labun. Unta betina yang sudah umur berapa? 2 tahun. Iya. Dia sudah umur 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Baik. Berikutnya, kata beliau. Ya. Jadi kata beliau. Ila sittin wa thalathin. Fayajibu fiha ibnatu labun. Ya kalau sudah jumlah 36, keluar berapa? 1 bintu labun. Betina umur 2 tahun. Ila sittin warba'in. Ya. Jadi dari 36 sampai 45 keluar berapa? 1 bintu labun. Kalau sudah sampai 46, nah itu lain lagi. 46, fayajibu fiha hiqqah laha salatu sirin. Maka yang wajib adalah unta hiqqah. Hiqqah ini umurnya berapa tahun? Umurnya 3 tahun. Unta betina umur 3 tahun. Iya. Ila ihda wasittin. Jadi 46 sampai 60 dikeluarkan berapa? 1 ekor hiqqah. Unta betina umur 3 tahun. Dari 61, ya, kata Ibnu Qudamah, fayajibu fiha jada'ah. Wajib dikeluarkan jada'ah. Walaha arba'u sinin. Jada'ah ini, dia umurnya berapa? Umurnya 4 tahun, jada'ah. Ya. Ila sittin wa sab'in. Sampai 75. Jadi, saya ulangi. Dari 61 sampai 75 keluar berapa? Jada'ah. Begitu masuk 76, ini lain lagi. 76 fafiha ibnata labun. Kalau dari 76 keluar 2 bintu labun. 2 unta betina umur berapa tadi? Hah? Bintu labun umur berapa? 2 tahun. Jadi kalau dari jumlah 76 sampai 90 dikeluarkan berapa? 2 ekor bintu labun. Ila ihda wa tis'in sampai 91. Kalau sudah sampai 91, fatiha hiqqatan ila isyrina wa mi'ah. Kalau sudah sampai 91 dikeluarkan 2 hiqqah. 91 sampai 120. Jelas ya? Nah, kalau sudah lebih dari 120, ya. Sudah lebih dari 120, maka sudah sampai ke 121, ya, maka setiap kelipatan 30 dikeluarkan berapa? Sebentar. Jadi tadi 2 hiqqah dikeluarkan dari 91 sampai berapa? 120.
Kalau sudah sampai ke 121, maka dikeluarkan berapa? Fatihah, kata Ibnu Qudamah, Fatihah salatu banat labun. Dikeluarkan 3 bintu labun. Dikeluarkan 3 berapa? 3 bintu labun. Iya. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah berkata, iya. Iya. Kata beliau, "Tsumma fi kulli 50 hiqqatun wa fi kulli 40 bintu labun." Kemudian pada setiap 50-nya dikeluarkan berapa? 1 hiqqah. Iya. Dan pada setiap 40-nya dikeluarkan bintu labun. Nah. Baik. Jadi ini uraian sudah. Bahwa ukuran yang paling terakhir 91 sampai 120 dikeluarkan 2 hiqqah. Kalau sudah lebih 120 sisa tiap kelipatan 40 ya dikeluarkan bintu labun. Tiap kelipatan 50 dikeluarkan apa? Dikeluarkan hiqqah. Ya, karena itu kalau jumlahnya 121 berarti 40 40 40. Berarti berapa? 3 bintu labun. Kalau jumlah untanya 130. Berapa dikeluarkan? 130. 40 apa? 50. Berapa 40 50? Antum ngantuk atau memang lambat menghitung? 40, 50. Ya, 130. 40, 40, 50 berarti 2 bintu labun, 1 apa? 1 hiqqah. Kalau 140? 50, 50, 40. Berarti berapa? Ya, 2 hiqqah, 1 bintu labun. Baik. Ya. Kalau 150? 50, 50 berarti 3 hiqqah. 160? 4 apa? Bintu labun. 40, 40, 40, 40 berarti 4 bintu labun. 170? 100 berapa tadi? 100 berapa? 70. 40, 40, 40, 50. Berarti 3 bintu labun, 1 hiqqah. 180. 180. 50, 50, 40, 40. Berarti 2 hiqqah, 2 bintu labun. 190. 50, 50, 50, 40. Berarti 3 hiqqah, 1 bintu labun. 200. 200 terserah antum. Mau itu 50, 50, 4 hiqqah. Mau itu 40, 40, berarti 5 bintu labun. Ya, kalau 120 ini, bebas memilih di situ. Jelas ya? Karena itu Ibnu Qudamah berkata, ila mi'ataini. Sampai kepada 200. Fayajtami'u al-fardan. Kalau sudah 200 berkumpul 2 kewajiban sudah. Fa in syaa akhraja 4 hiqaq wa in syaa 5 banat labu. Ya, jadi kalau sudah sampai 120, ada ya antum mana. Kayaknya dari tadi pandai menghitung antum. Ya. Baik. Jadi kalau sudah sampai 200, ini bisa ketemu 2 ya. Kalau dia berkehendak keluarkan 4 hiqqah boleh. Ya. 50, 50, 50, 50. Kalau dia ingin mengeluarkan 5 banat labun juga boleh. Sebab 200 bagi 40 sama dengan berapa? Sama dengan 5. Baik, selesai sudah ya. Ketentuan tentang apa? Umur unta. Ya. Dan ketentuan nisabnya berapa yang dikeluarkan.
berapa nisabnya dan berapa yang dikeluarkan sudah diterangkan semuanya. Ya, ini sangat jelas sekali. Pembahasan berikutnya, jika terjadi kelebihan atau kekurangan umur pada unta yang dikeluarkan sebagai zakat. Ya. Kata beliau, "Wa man wajabat alaihi sinnun lam yajidha akhraja adna minha wa ma'aha syatani aw 20 dirhaman." Kata beliau, siapa yang wajib mengeluarkan satu umur, ya. Anggaplah misalnya dia ada kewajiban mengeluarkan satu ekor hiqqah 3 tahun. Unta betina umur 3 tahun. Ternyata dia hanya ketemukan bintu labun. Berarti di sini kurang ya. Bintu labun hanya unta betina umur berapa? 2 tahun. Maka kalau dia keluarkan yang lebih kurang, tidak ada masalah dia keluarkan, tapi dia tambah 2 ekor kambing dan dia tambah 20 dirham. Dia tambah 2 ekor kambing atau dia tambah dengan 20 dirham. Karena waktu itu di masa Nabi harga kambing sekitar 10 dirham. Sekitar berapa? 10 dirham. Kalau sekarang ini mana dapat 10 dirham kambing? Iya. 1 dirham di pasaran berapa sekarang? 1 gram perak berapa? Sekitar 20 ribu ya? Iya. Jadi kalau diukur sekitar 1 gram lebih atau 2 gram lebih. Anggap 20 ribu. 10 kali 20 kali 40 sekitar 400 ribu. Ada kami 400 ribu? Iya. Baik. Jadi ini hitungan di masa itu. Jadi keluarkan 2 ekor kambing. Ada pun masalah dirhamnya, diukur saja harga kambing berapa. Kalau tidak ada kambingnya. Misalnya dia sudah keluarkan 2 ekor unta. Dia tidak punya kambing. Tidak apa-apa dia keluarkan duit. Tapi dia hitung harga kambing berapa di hari itu. Jelas ya? Berapa di hari tersebut. Iya. Dan ini diterangkan semuanya ya di dalam hadits Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata beliau, "Wa insya'a akhraja a'la minha wa akhadha syataini aw 20 dirhaman." Itu kalau dia keluarkan lebih rendah. Tapi kalau terjadi sebaliknya, dia wajib mengeluarkan hiqqah. Ternyata dia tidak punya hiqqah, dia punya apa? Punya jada'ah. Unta betina umur 4 tahun. Lebih tua 1 tahun, berarti lebih tinggi nilainya. Maka kalau dia bayar dengan jada'ah, ya, dia minta kepada pemungut zakat untuk membayarnya apa? 2 ekor kambing atau membayar ya, seharga 20 dirham. Jelas ya? Nah, ini kalau lebih. Baik. Ini ketentuan untuk zakat apa? Zakat unta. Baik. Kemudian penulis di sini menjelaskan, atau ini kita lanjutkan besok aja ya. Untuk zakat sapi insyaallah taala kita lanjutkan di sesi berikutnya.